Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Aminah dengan NPM 2013031045 dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Studi Perbandingan Hasil Belajar Ekonomi Siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share dan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization dengan memperhatikan intelligence question pada siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun ajaran 2022-2023. Baik, yang pertama, latar belakang dari pengambilan judul ini adalah terletak pada hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 di SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang cenderung rendah. Salah satu penyebabnya adalah model pembelajaran yang kurang bervariasi dan kurang efektif serta kemampuan IQ siswa yang berbeda-beda. Sehingga diperlukannya penelitian untuk meningkatkan hasil belajar. Penelitiannya yaitu studi perbandingan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif Think, Pair, and Share atau model pembelajaran Team Assisted Individualization agar guru dapat melihat model pembelajaran mana yang lebih efektif ketika diterapkan dalam pembelajaran ekonomi dengan memperhatikan pengembangan intelligence question atau IQ pada siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Dari latar belakang tersebut, maka ada beberapa poin identifikasi masalah. Yang pertama, adanya rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa, ditandai dengan kurangnya minat siswa untuk menyatakan pendapat atau berdiskusi di ruang kelas. Kemudian yang kedua, guru ekonomi masih menggunakan metode konvensional yaitu ceramah. Ketiga, kurangnya interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar. Dan yang keempat adalah intelligent question atau IQ yang belum dijadikan pertimbangan dalam proses pembelajaran. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada perbandingan model pelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share dan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization dengan memperhatikan intelligence question pada siswa. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah ada perbedaan hasil pembelajaran ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe Think, Pair, and Share dan Assisted Individualization pada siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang kedua, apakah hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran tipe Think, Pair, and Share lebih tinggi dibandingkan model Team Assisted Individualization pada siswa yang memiliki IQ tinggi kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang ketiga, apakah hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization lebih tinggi dibandingkan Think, Pair, and Share pada siswa yang memiliki IQ rendah kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Dan yang keempat, apakah ada interaksi antara model pembelajaran IQ dan hasil belajar ekonomi siswa pada kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran tipe Think, Pair, and Share dan model Team Assisted Individualization. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model tipe Think, Pair, and Share lebih tinggi dibandingkan model tipe Think Assisted Individualization pada siswa yang memiliki IQ tinggi. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif Think Assisted Individualization lebih tinggi dibandingkan model Think, Pair, and Share pada siswa yang memiliki IQ rendah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah ada interaksi prestasi belajar yang menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan IQ dan hasil belajar pada kelas 10 SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Selanjutnya, manfaat dari adanya penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis adalah
penelitian ini memberikan manfaat berupa sumbangan ilmu pengetahuan, yaitu penggunaan model pembelajaran pada siswa kelas 10 IPS di SMA. Kemudian manfaat praktis bagi siswa meningkatkan prestasi belajar siswa, bagi guru solusi untuk pemecahan masalah dan menyusun program peningkatan efektivitas yang lebih baik, serta bagi sekolah diharapkan mampu atau dapat bermanfaat bagi output yang akan dihasilkan. Selanjutnya, kajian teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu mengkaji tentang hasil belajar ekonomi siswa SMA kelas 10 IPS, kemudian ada intelligence question atau IQ, model pembelajaran kooperatif, kemudian model think, pair, and share, dan team assisted individualization. Adapun penelitian terdahulu yang mengusung judul ini atau mendukung penelitian ini adalah penelitian dari Nisa Uswati yang menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe team assisted individualization dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar akuntansi siswa. Kemudian juga terdapat pada penelitian Hernawati tahun 2007 yang menunjukkan bahwa penerapan model cooperative learning tipe think, pair, and share dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan penelitian dari Evi Masluhatun tahun 2007 yang menghasilkan penelitian berupa pembelajaran yang menggunakan model tipe think, pair, and share lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan model konvensional atau ceramah. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu, jadi penelitian ini itu membandingkan hasil belajar ekonomi siswa yang menggunakan model think, pair, and share dan model team assisted individualization. Nah, jadi kami mengambil 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Kelas eksperimen itu adalah kelas yang diberikan model pembelajaran TPS dan kelas kontrol diberikan model pembelajaran team assisted individualization. Kemudian di setiap kelas itu dibagi lagi kelompoknya, dibagi kelompok berdasarkan IQ tinggi dan juga IQ rendah. Nah, kemudian dibandingkan hasil belajarnya. Hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama, terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa antara penggunaan model TPS dan model Think Assisted Individualization. Yang kedua, rata-rata hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share lebih tinggi dibandingkan model Team Assisted Individualization pada siswa yang memiliki IQ tinggi. Hipotesis yang ketiga, rata-rata hasil belajar ekonomi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Assisted Individualization lebih tinggi dibandingkan model Think, Pair, and Share pada siswa yang memiliki IQ rendah. Dan hipotesis yang keempat adalah terdapat interaksi antara model pembelajaran, IQ, dan hasil belajar ekonomi siswa. Masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif, di mana variabel bebasnya yaitu model pembelajaran tipe Think, Pair, and Share dan model pembelajaran Team Assisted Individualization. Variabel moderatornya adalah intelligence question atau IQ siswa dan variabel terikatnya berupa hasil belajar. Untuk melakukan penelitian terdiri dari beberapa prosedur, yaitu penelitian pendahuluan, kemudian menerapkan langkah-langkah model pembelajaran Think, Pair, and Share dan Team Assisted Individualization. Setelah itu dilakukanlah post-test, analisis, dan menarik kesimpulan. Populasi dan sampel dari penelitian ini, populasi penelitian ini diambil dari seluruh siswa kelas 10 IPS SMA 9 Bandar Lampung
tahun ajaran 2022-2023 yang terdiri dari 4 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 107 siswa. Kemudian untuk sampelnya diambil secara random, yang mana penentuan sampelnya itu didasarkan pada rata-rata hasil IQ antara kedua kelas yang relatif sama. Nah, setelah diperoleh dari 4 kelas itu, diperoleh 2 kelas, yaitu kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4 yang memiliki rata-rata hasil IQ yang relatif sama. Nah, itu jumlah siswanya ada 50 orang yang dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada observasi, kemudian dokumentasi, dan teknik tes. Nah, sebelum instrumen itu diberikan kepada siswa, akan ada langkah-langkah untuk menguji persyaratan instrumen. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes tertulis. Jadi kita harus menguji validitasnya, kemudian reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Uji validitas ini untuk menguji apakah semua butir soal yang akan kita berikan kepada siswa itu sudah valid. Kemudian uji reliabilitas untuk menguji apakah butir soal tersebut sudah reliable atau memiliki ketepatan. Gitu jika diberikan kepada responden-responden yang lain. Ketiga, tingkat kesukaran itu untuk mengukur apakah suatu butir soal itu memiliki tingkat kesukaran yang rendah, sedang, ataupun tinggi. Gitu, atau bahkan sangat rendah. Dan daya pembeda. Daya pembeda ini untuk mengukur tingkat pembeda soal antara satu dengan yang lainnya. Nah, setelah dilakukannya uji persyaratan instrumen, langkah selanjutnya adalah instrumen tersebut diberikan kepada siswa. Setelah itu hasilnya akan kita uji kembali, uji normalitas dan juga uji homogenitas. Uji normalitas untuk menguji apakah sampel yang kita ambil tersebut sudah berdistribusi normal atau tidak, dan uji homogenitas untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi yang homogen. Kemudian untuk menganalisis data itu kita menggunakan analisis t-test 2 sampel independen dan analisis varians 2 jalan. Pengujian hipotesis dari penelitian ini ada 4 rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis yang pertama yaitu H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa antara penggunaan model Think, Pair, and Share dan model Team Assisted Individualization pada siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. H. Terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi siswa antara penggunaan model Think, Pair, and Share dan model Team Assisted Individualization pada siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Rumusan hipotesis yang kedua yaitu H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA 9 Bandar Lampung yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share dan model Team Assisted Individualization pada siswa yang memiliki IQ tinggi. HA, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share dan model Team Assisted Individualization pada siswa yang memiliki IQ tinggi. Rumusan hipotesis yang ketiga, H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA 9 Bandar Lampung yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share dan model Team Assisted Individualization pada siswa yang memiliki IQ rendah. HA, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA 9 Bandar Lampung yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share dan model Team Assisted Individualization pada siswa yang memiliki IQ rendah. Dan rumusan hipotesis yang keempat yaitu H0, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif Think, Pair, and Share dan model Team Assisted Individualization, IQ, dan hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA 9 Bandar Lampung. HA, terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, and Share dan model Team Assisted Individualization, IQ, dan hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan
proposal penelitian studi perbandingan hasil belajar ekonomi siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif